Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi sama aku Mira. Jarang-jarang banget ya sebenarnya aku video dengan konten seperti ini. Ngeliatin aku biasanya tentang tanaman atau makanan. Mungkin ini video yang keberapa aku nggak tahu, dan aku juga masih belum ngerti aku harus ngeliat ke sini atau ke sini atau ke sini. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kebetulan ini masih pagi banget sebelum aku beberes nyuci dan sebagainya. Ini habis subuh kebetulan, jadi aku masih keadaan seperti ini dan masih nyala lampunya gitu. Oke, sebenarnya konten ini dibuat atau video ini dibuat karena bukan maraknya ya, rame banget tentang child free, alias kalau nggak salah ya itu tentang berumah tangga mungkin, atau tanpa anak, ya kan, tidak pengen memiliki anak gitu. Sebenarnya dari yang berita rame-rame kemarin, orang tersebut menurutku gini, bukan orang, kalau perspektif pandangan dari aku ya, aku sendiri orang yang sudah berumah tangga sekarang menuju 10 tahun berkeluarga, jujur pengen banget memiliki keturunan. Usaha-usaha yang sudah kita lakukan itu belum sebetulnya belum maksimal, tapi kami berupaya dan mencoba untuk yang terbaik ya. Dan jujur 2 tahun ini kita belum program lagi, karena baru pindahan dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalkan pasti ada yang bilang ya kalau misalkan niat mah pindahan bla bla masih bisa ini. Oke, pokoknya intinya ada alasan tertentu bagi saya tentunya belum melakukan lagi program yang ke dokter gitu ya. Tapi kalau mandiri di rumah atau pribadi itu pasti, selain kita berusaha berdoa juga udah pasti ya. Dan sebenarnya juga suami aku nggak menuntut yang harus banget gitu, dan aku juga nggak tahu dalam hatinya. Ini pribadi aku pengen banget memiliki keturunan, karena apa ya, bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya sebagai keharusan yang diharuskan oleh keluarga dan lain-lain gitu. Di keluarga semua alhamdulillah memiliki keturunan, teteh aku, terus dari keluarga suami juga, dan orang tua semuanya ngedukung ya. Mereka nggak pernah menyakiti, mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan untuk hal ini. Dan alasan aku ingin memiliki keturunan pun bukan karena sirik atau merasa gimana ya, aku lebih ke aku ingin memiliki seseorang yang bisa aku bimbing, bisa mengajarkan aku, dan aku juga memberikan pelajaran tuntunan kepada dia. Dan juga ingin memiliki seseorang atau keturunan yang bisa memiliki sifat yang dimiliki aku dan suami aku, tentunya hal-hal yang positif gitu kan. Karena bukannya karena aku gimana atau suamiku gimana, karena menurutku suamiku itu baik ya. Pastilah setiap istri akan membesar-besarkan atau memuji suaminya ya. Dan aku harap ada orang lagi yang seperti dia, yang baik, sifat-sifat yang masya Allah alhamdulillah aku bisa mendampinginya. Dan aku berharap juga ada orang
seperti itu dan bahkan lebih baik dari kita gitu, maksudnya keturunan kita, karena kan kalau nggak salah, maaf ya, sifat, sikap atau apapun itu hasil dari kita berdua akan menurun ke anaknya selain dari bawaannya dia sendiri, ya kan. Itu pun tergantung didikan orang tuanya dan juga lingkungannya. Nah, aku ingin banget memiliki anak yang seperti versi lebih baik daripada aku dan suami aku, dan aku ingin menuntun dia dan juga ingin ngasih pengalaman yang lebih lagi dalam hidup aku, menyayangi, mencintai, mengajari, terus saling karena pasti ikatan batinnya lebih-lebih kalau memiliki anak. Saling mencintainya juga beda seperti ke pasangan pasti, karena aku juga selama ini aku menyayangi kayak ponakan-ponakan aku, terusan anak-anak tetangga aku, maksudnya kayak tau kan kalau misalkan main, kadang ada yang dari bayi suka main di rumah terus atau gimana, tau lah maksud, mungkin teman-teman ngerti maksud aku. Dan di samping itu juga aku udah siap. Kalau dulu pertama kali kita nikah, waktu itu aku umur 19 tahun, terbilang masih muda, aku masih takut kalau dengar kata orang gini, nanti badannya gini, rahimnya belum kuat dan lain sebagainya, dan juga kadang-kadang masih agak malu kalau misalkan disebut ibu atau apa gitu. Rasanya pengen masih muda aja gitu, masih pengen gimana ya, dan sampai di titik aku memang siap gitu, lama-kelamaan aku siap. Dulu aku masih kayak yang aku masih belum sabar, masih belum bisa punya tanggung jawab mungkin, terus aku juga masih banyak perlu belajar gitu, masih takut lah, banyak takutnya. Tapi kesini aku sangat berharap dan sangat insya Allah siap, karena banyak pengalaman dan juga karena melihat dari yang sudah seperti melihat dari teteh-teteh aku, lingkungan aku dan lain sebagainya. Kalau melihat suami aku, insya Allah dia juga mungkin siap, dan aku dalam diri aku juga udah oke, aku udah siap gitu, aku udah pengen, udah siap, dan ilmuku insya Allah, karena kan kalau jadi orang tua itu nggak ada batasannya, harus terus beriringnya waktu, ya kan, zaman dan lain sebagainya, kita harus tetap belajar. Nggak peduli itu kita lulusan apa atau peringkat apa, itu nggak peduli. Kalau misalkan jadi ibu rumah tangga itu, jadi orang tua itu nggak terpaku dengan pendidikan gitu loh. Yang pasti pengalaman, dan mungkin kalau misalkan memiliki pendidikan yang lebih, ilmunya lebih lagi gitu. Tapi kalaupun enggak, kita juga punya ilmu dari pengalaman itu kan bukan hanya dari pengalaman kita aja, pengalaman dari orang lain, orang sekitar gitu kan. Nah, intinya itu dari kesiapan aku sendiri sebagai seseorang yang udah lama belum punya anak, dan bukan karena omongan orang lain pengennya itu, intinya itu ya, bukan karena dari dorongan orang lain atau keharusan orang lain, tapi kesiapan aku sendiri gitu. Dan juga
memang pengen, bukan hanya karena itu alasan-alasan klise tersebut lah intinya gitu, tapi memang dari diri aku juga udah insya Allah siap, terusan pengen, dan alasan-alasan yang tadi aku udah sebut gitu. Lalu permasalahan di sini adalah yang viral katanya kalau misalkan nggak punya anak itu dia jadi nggak merasa punya beban gitu kan, nggak harus kenapa dia lebih muda di usia 30 tahun karena gak ngedenger anak nangis, tidur cukup, dan lain sebagainya. Gini ya, dia itu heboh atau viral atau apalah itu namanya karena kata-kata kontroversinya menurut aku ya. Sebenarnya kalaupun dia mau gimana sama hidupnya atau gimana dengan pilihannya, itu adalah pilihannya sendiri, yaitu terserah dia mau punya anak, mau nikah, mau enggak, mau gimana, itu terserah dia. Tapi posisinya ini ya, dia itu istilahnya influencer gitu loh. Terus kata-katanya itu kurang mengenakan gitu, kayak masalah stunting lah, mungkin lo stunting ini sama aja kalau kayak gini, lu sih jadi orang gini kayak gizi buruk apa gitu. Nah, kalau omongannya internal gitu, dia aja, nggak harus di post di sosmed atau gimana dan memaksakan sebuah pendapatnya, itu ya nggak bakalan seheboh itu, nggak bakalan sekontroversi itu. Biarlah dia itu jadi obrolan dia sendiri tanpa harus memaksakan orang lain harus setuju dengan kata-kata dia atau mengatakan hal-hal seperti itu di sosmed gitu. Karena kan betapa berjuangnya orang tua atau orang-orang yang memiliki anak-anak spesial seperti yang stunting, ya kan, nggak mudah menghadapi anak yang stunting gitu kan, ataupun nggak mudah juga menghadapi anak-anak yang orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan gitu. Rasanya kurang bijak lah orang-orang jika mengatakan sesuatu hal dengan kata-kata yang diakhiri dengan kata-kata orang berkebutuhan khusus atau kayak maaf idio kayak stunting, gizi buruk, dan lain-lain sebagainya. Di sosmed itu sebaiknya nggak usah kayak gitu walaupun mungkin dia pikir itu asal ini, tapi kan dibalik itu ada mami, ada ibu, ada ayah, dan lain sebagainya yang sedang berjuang untuk menyembuhkan anaknya dan merasakan bahwa anak mereka sedang seperti itu gitu. Jadi menurut aku child free untuk dia itu hidup dia, mau gimana pun kehidupan rumah tangganya atau pilihannya itu adalah bebas urusan dia. Yang menjadi salah adalah dia memaksakan kehendak dia, pendapat dia, dan lain sebagainya itu ke orang lain, ya kan, diposting begini kamu begitu kan. Kalau sebaiknya sih kalau misalkan yang namanya pendapat dikatakan dengan gini,
Kalau menurut saya sih, kalau di kehidupan saya, kalau misalkan dari pilihan saya sendiri, nah itu bakalan lebih reda, gak bakalan orang kontroversi, oh iya itu kan pilihan dia, oke, gitu gitu gitu. Tapi kan dia kamu gitu, ya kan, kata-katanya itu kayak gitu, kamu gitu. Mungkin teman-teman yang udah baca dengan statement dia atau kata-kata dia itu pasti tahu maksud dari aku gitu. Karena menurut aku juga kan namanya pilihan hidup, yang menjalani itu orang itu sendiri. Kita juga dalam berpendapat itu harus sadar kalau setiap pendapat itu bisa diterima atau enggak, dan harus sadar juga kalau misalkan pendapat itu enggak diterima, ya udah gitu, sekiranya itu untuk hidup kalian sendiri, ya udah gitu, toh kalian yang menjalani gitu, disesuaikan. Mungkin pendapat bisa didengar, tapi kita yang menjalani bisa menyesuaikan gitu, karena pendapat itu menurutku perlu ya, tapi kembali lagi ada yang bisa diterapkan untuk kehidupan kita sendiri atau enggak gitu. Terus sebenarnya kemarin juga yang kata-kata kayak gitu sedikit child free gini bagi seorang yang pejuang garis 2 seperti aku. Kayak aku dan dia mungkin berseberangan. Aku ingin memiliki keturunan, dia enggak karena faktor dan lain sebagainya, dan aku pun punya alasan tertentu untuk memiliki keturunan. Jadi ya itu sih nggak apa-apa. Yang salah itu karena perkataan dia aja gitu, yang memaksakan, kesannya memaksakan orang untuk sependapat dengan pilihan dia. Padahal kan yang namanya pilihan itu kayak kita memilih mau yang pedas atau enggak, makanan pedas atau enggak, itu kan selera ya, mau yang pedas, sedang, ataupun enggak pedas. Mungkin orang yang biasa makan pedas bakal pilihan yang pedas, tapi dia juga bisa makan yang sedang, bisa juga makan yang enggak pedas tapi kurang nikmat gitu. Tapi yang enggak bisa pedas, enggak bisa makan yang kurang pedas ataupun yang pedas, karena dia biasanya yang enggak pedas. Bisa sih makan, cuma enggak kuat gitu. Ya sama halnya dengan pendapat itu. Jadi pelajaran untuk kita ngasih pendapat itu harus, tapi nggak harus memaksakan orang juga dalam hal pribadi, rumah tangga, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya untuk kepentingan sosial, misal, aduh maaf ya pegel, kepentingan sosial beda lagi ya. Kalau misalkan ngasih pendapat beda lagi lah konteksnya kalau masalah sosial gitu kan. Kalau misalkan masalah kayak gini kan kayak rumah tangga atau kehidupan, itu kan personal ya, kayak itu dengan kehidupan pribadinya, dengan pengalamannya, dengan rumah tangganya, dan kita juga memiliki pasangan sendiri-sendiri lah istilahnya. Itu kan kehidupan pribadi ya, jadinya itu personal. Jadi semoga ini jadi pelajaran untuk kita bahwa pilihan itu ada di tangan kita sendiri, dan
ada alasan-alasan tertentu yang pasti kita orang-orang yang udah cukup dewasa akan berpikir dari beberapa sisi untuk memutuskan sesuatu, segala apapun itu, untuk kehidupan kita, karena kan kita ingin nyaman, berusaha mencari solusi, berusaha mencari alasan ataupun cara agar kita bisa memiliki atau menjalani kehidupan yang kita inginkan, ya walaupun enggak plek banget kita dapetin, ya seenggaknya mendekati gitu kan, karena buru-buru kehidupan sama orang lain gitu kan, sama pasangan aja kadang-kadang kan beda visi misinya gitu, tapi kan kalau kita ingin terus berjalan pasti kita bakalan cari yang enaknya begini gitu, gak harus memaksakan orang lain mengikuti cara kita gitu. Oke, begitu. Dan semangat untuk pejuang garis 2, kita pasti bisa, yang penting kita usaha, berdoa dan berserah, ya kan. Untuk yang memiliki pilihan tidak memiliki anak, semoga selalu bahagia dan tolong gak harus dengan memaksakan orang lain, kehendak orang lain untuk begini begitu. Keep untuk diri sendiri dan mungkin bisa bersuara tapi tidak dengan mengata-ngatai orang lain atau mengata-ngatai dengan kekurangan orang lain, seperti itu. Mengerti kan maksudnya? Cukup kita jalani hidup kita yang udah kayak roller coaster kayak gitulah. Oke. Kita berbuat baik, berusaha menjadi baik, lebih baik, berusaha memahami orang-orang sekitar apa sih nih dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha ya, jangan memaksa gitu. Oke, kita pasti bisa. Semangat pejuang garis 2, kita pasti bisa. Mana sih sebenarnya ini apa ini, aku bingung. Maaf ya teman-teman. Videonya cukup sampai di sini. Ini nggak diedit sepertinya karena takutnya gimana, tapi aku lihat aja nanti. Ini udah mau 23 menit ya, jadi aku mau beberes, cuci dan sebagainya. Semangat pejuang garis 2, kita pasti bisa menjalaninya. Ya, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.